Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan kembali melakukan praktik pembelajaran inovatif di SMP Negeri 7 1 Atap Madineh. Pada kegiatan kali ini adalah pertemuan keempat atau pertemuan kedua di aksi kedua kami. Simak video kami pada pembelajaran inovatif kali ini. Assalamualaikum. Ya, anak sekalian, hari ini kita lanjut lagi materi kita pembelajaran IPA. Tapi sebelumnya Bapak minta untuk disiapkan itu kelasnya. Duduk siap. Beri salam kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, adalah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Tapi sebelumnya saya ingin cek dulu terkait pelajarannya. Semua hadir ya? Oke. Nah, terus bagaimana kondisinya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Siap. Oke, alhamdulillah. Jadi kalian tetap jaga kesehatan, apalagi kondisi sekarang ini di musim pergantian musim ya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga kondisi kita, menjaga istirahat, konsumsi makanan yang bergizi. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat ya? Homogen itu apa? Homogen adalah campuran tidak dapat terlihat atau tidak dapat dibedakan zat-zat yang ada di dalamnya. Oke, homogen. Contohnya air dengan gula. Air dengan gula atau air dengan garam. Oke. Kalau heterogen, ada yang bisa menjawab? Kebalikan dari homogen. Contohnya pasir dengan air atau air dengan pasir. Oke. Jadi alhamdulillah masih ingat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait tentang sifat dan perubahan pada benda. Ya, materi kita hari ini adalah sifat dan perubahan pada benda. Oke. Baik, tapi sebelum kita memasuki pembelajaran kita, seperti biasa kita akan melakukan pretest dulu, ya. Pretest ini kita akan menguji lagi pengetahuannya Bapak sekalian sebelum kita belajar. Dan setelah pembelajaran sebentar kita akan melakukan post test, oke? Dijawab ya, sesuai kemampuannya. Jawabnya nanti saya ambilkan di kertas. Materi yang sebelumnya yang mungkin belum dipahami atau masih ada yang perlu dipertanyakan terkait campuran? Tidak ada. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah sifat dan perubahan benda. Ya, sifat dan perubahan benda. Oke, jadi ini kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, kemudian sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari.
ya. Kemudian untuk ini menyanyikan pendidikan atau karya tentang sifat larutan. Kemudian menjelaskan sifat fisika dan kimia, menjelaskan perubahan fisika dan kimia, dan menentukan peristiwa mengalami perubahan fisika dan kimia. Nah, ini tujuan kita, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini bisa dibacakan bersama-sama. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu. Ini apa? Nah, kalau saya ini perhatikan ya, ini kurang lebih sama ya, sama ya, sama. Kalau misal saya Bapak Guru apa namanya ini? Kertas. Di remas ya, ya remas kertasnya. Masih sama tidak? Masih sama? Tidak. Apa yang beda? Bentuknya ini sudah membulat karena diremas. Ini sudah masih selembaran dalam segi persegi 4. Oke. Jadi ini ada terjadi perubahan. Oke. Kemudian kertas yang satu saya berikan perlakuan yang berbeda. Yang tadi ini kan sama. Yang tadi ini saya remas saja. Ini ya diamati ini bukan sekedar dibakar. Silakan diamati baik-baik supaya sebentar kita bisa berpikir kritis terkait apa yang terjadi itu dan terbakar ya. Oke. Ini sudah 2 perubahan ya. Oke, sudah 2 perubahan. 2 percobaan ini mulai dari ini dengan ini. Itu di situ ada perubahan fisika dan kimia. Ya, ada 2 perubahan di situ, perubahan fisika dan perubahan kimia. Begitupun ini. 2 bentuk korek api ini yang mengalami perubahan, ya. Ini ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Ya. Nah, untuk lebih memahami, jadi nanti kita sendiri akan mengetahuinya. Kita akan melakukan praktikum, kemudian mempelajari materi terkait perubahan fisika dan perubahan kimia melalui pembelajaran kita, dan akan Bapak bagikan KPD-nya. Jadi kita melakukan praktikum. Sebelum kita melakukan praktikum, silakan dibagi ke terkait materi kita hari ini, percobaan kita. Bisa buat pertanyaan yang ini, pertanyaan yang menurut kita perlu dikaji pada kesempatan hari ini. Nah, perhatian, perhatian. Dari rumusan masalah itu kemudian dibuatkan hipotesis. Halo, perhatian. Perhatian. Nah, dari rumusan masalah tadi, pertanyaan itu silakan dibuatkan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi jawab sesuai pengetahuan kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi atau rumusan masalah tadi. Ya.
atau yang ini ya kita sebutkan arang ya, yang sudah gosok ini sarnya baru. Berarti ini adalah perubahan Kimia. Kalau ini perubahan Fisika. Nah, kalau ini Fisika. Kalau ini Abu. Kimia. Jadi saya minta dua kelompok untuk naik mempresentasikan hasil atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini terkait ada yang menjelaskan terkait perubahan fisika, ada yang perubahan kimia. Ayo. Mas, kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu akan mempresentasikan perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan fisika. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya, es batu yang cair baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain menguap, mengembun, cair, membeku, membelik, melarut. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan Alhamdulillah tadi kita sudah presentasi dari hasil percobanya pelajaran kita hari ini. Sesi terakhir ini adalah kita akan melakukan kembali post test. Kita ingin mengetahui sejauh mana pengetahuannya setelah kita mengikuti pembelajaran ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ada manfaatnya bagi kita semua, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah mengetahui bahwa ternyata benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita itu semua bisa mengalami perubahan. Ada yang mengalami perubahan fisika dan ada yang bisa mengalami perubahan kimia. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama kelompoknya yang baik sehingga praktikum kita berjalan lancar, dihasilkan kesimpulan dan anak sekalian sudah bisa memahami. Baca suratul Fatihah dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.